Halo guys, minggu kemarin kita telah membahas filsafat politik abad pertengahan, dan akan kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai filsafat politik di era pencerahan. Yuk, disimak guys. Abad pencerahan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Renaissance, adalah periode penting dalam sejarah peradaban Eropa di mana gerakan intelektual besar-besaran terjadi. Era ini membawa pembaruan dan perubahan mendasar dalam seni, sastra, sains, filsafat, agama dan politik di Eropa. Dimulainya abad pencerahan, sering diasosiasikan dengan waktu penerbitan karya seorang bapak filsafat modern, René Descartes, yang berjudul Discourse on the Method pada tahun 1637. Buku ini memuat diktumnya yang terkenal, Cogito ergo sum atau saya berpikir maka saya ada, yang mampu menggelorakan filsafat pencerahan ketika itu dan memengaruhi beberapa filsuf kaliber seperti Baruch Spinoza, John Locke, Leibniz, Immanuel Kant, Blaise Pascal, dan masih banyak lainnya. Era pencerahan telah lama dipuji dan dirujuk sebagai fondasi budaya politik dan intelektual barat modern. Era ini membawa modernisasi politik dengan memperkenalkan nilai-nilai dan institusi demokrasi, serta penciptaan demokrasi liberal modern. Tesis ini telah diterima secara luas dan diperkuat oleh studi-studi berskala besar yang dilakukan oleh Robert Darnton, Roy Porter dan Jonathan Israel. Filsafat politik era pencerahan berkembang dari pemikiran-pemikiran para filsuf seperti Francis Bacon dan Thomas Hobbes, yang menandai era transisi dari zaman kegelapan menuju pencerahan, baru kemudian filsuf-filsuf seperti John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Immanuel Kant, dan lain-lain, muncul dan mengisi awal hingga akhir era pencerahan. Pemikiran-pemikiran mereka menekankan hak asasi manusia dan persamaan di hadapan hukum, serta pemerintahan dengan kekuasaan terbatas, kebebasan berbicara dan pembagian kekuasaan, yang menjadi dasar bagi konstitusi modern dan demokrasi kini. Francis Bacon. Francis Bacon merupakan seorang filsuf, ilmuwan dan politikus Inggris yang terkenal dengan karya-karyanya seperti Novum Organum dan New Atlantis, di mana ia mengeksplorasi konsep-konsep seperti kekuasaan negara, keadilan dan pengetahuan. Filsuf anti-metode Cartesian ini, berkontribusi pada pemikiran politik pencerahan melalui gagasan-gagasannya tentang sentralisasi kekuasaan. Menurutnya, pemerintah yang efektif harus memiliki kontrol yang kuat atas masyarakat, serta melaksanakan pengaturan kebijakan ekonomi dan sosial, dengan menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu. Bacon sangat menekankan ilmu pengetahuan serta memandang pentingnya hukum dan keadilan dalam menjaga stabilitas politik, sosial, ekonomi dan keamanan negara. Karena menyadari bahwa pengetahuan manusia tidak dapat mencapai segala sesuatu, dan bahwa terdapat batas-batas yang jelas dalam kemampuan manusia untuk memahami dunia, maka ia menegaskan pentingnya pemikiran kritis dan skeptisisme dalam penelitian ilmiah, untuk mereposisi ilmu pengetahuan sebagai kekuatan utama dalam membuat kebijakan yang benar, dalam rangka membangun peradaban yang makmur dan kebudayaan politik yang ilmiah. Thomas Hobbes adalah seorang filsuf empiris materialis Inggris yang terkenal dengan pengaruhnya di seluruh bidang kajian moral serta filsafat politik di Inggris, khususnya lewat karyanya yang paling populer, Leviathan. Menurut Hobbes, masyarakat pranegara pada mulanya berada dalam keadaan alamiah, atau the state of nature, di mana setiap orang memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang mereka inginkan, atau mengambil untuk diri mereka sendiri semua yang mereka bisa ambil. Belum omnium contra omnes, atau perang semua melawan semua. Inilah keadaan yang tidak memiliki kriteria benar dan salah untuk ditegakkan. Keadaan ini didorong oleh sifat dasar manusia yang sebenarnya tidaklah sosial, tetapi penyendiri, jahat, miskin, pendek dan munafik. Karena itulah manusia cenderung untuk mempertahankan dirinya sendiri, melindungi dirinya sendiri, dan mementingkan dirinya sendiri. Hari-hari ini, kita menyebutnya dengan naluri bertahan hidup. Sifat naluriah inilah, yang membuat manusia tampak seperti pemburu bagi manusia lainnya. Atau dalam rumusan Hobbes, Homo homini lupus, yang berarti manusia adalah serigala bagi sesamanya. Namun, keadaan alamiah ini sangat rentan dengan peperangan, dan peperangan atau kerusuhan alamiah, dianggap sangat mengancam eksistensi manusia.
Oleh karena itu setiap individu harus menyerahkan kebebasannya dalam sebuah kontrak sosial untuk mendirikan kekuasaan yang berdaulat atau negara absolut, yang dapat menciptakan perdamaian melalui ketertiban sosial. Kontrak ini memungkinkan setiap manusia untuk meninggalkan keadaan alamiah dan memasuki masyarakat hukum atau masyarakat sipil. Bagi Hobbes, otoritas penguasa adalah mutlak. Tidak ada lagi kedaulatan melebihi kedaulatan negara, negara tidak boleh dibagi-bagi karena dia merupakan kekuasaan absolut dan superior, dan hukum adalah kehendaknya. Negara berhak menuntut ketaatan mutlak warga negara atas apa yang ia kehendaki, dalam hal ini hukum, serta memvonis para pelanggar dengan hukuman mati. Dengan demikian, warga negara akan menekan hawa nafsu dan insting untuk bertindak destruktif, karena rasa takut mati akan menjamin kepatuhan. Hobbes berpendapat bahwa hilangnya kebebasan warga negara terhadap negara adalah harga yang harus dibayar untuk ketentraman, keteraturan, dan kedamaian. Baruch Spinoza. Baruch Spinoza, seorang filsuf Belanda keturunan Yahudi yang dikenal karena kontribusinya mengenai substansi tunggal alam, atau yang lebih dikenal dengan sebutan panteisme monistik, yang beranggapan bahwa Tuhan dan alam semesta adalah satu. Pemikiran Spinoza sering dikaitkan dengan kritik terhadap teologi tradisional dan filsafat politik konvensional pada masanya. Spinoza mengusulkan gagasan bahwa negara seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip rasionalitas dan keadilan, bukan atas otoritas agama atau kekuasaan mutlak. Ia menekankan pentingnya kebebasan berbicara, berpikir dan berekspresi, serta perlunya pembatasan kekuasaan oleh hukum. Menurutnya, manusia secara alami cenderung mencari kebebasan dan tidak ingin tunduk pada kekuasaan orang lain. Namun, kebebasan ini haruslah dibatasi oleh hukum yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan umum. Karena pengaruh Hobbes, Spinoza juga mengusulkan konsep negara yang didasarkan pada kontrak sosial antara warga negara dengan pemerintah. Namun dalam kontrak sosial versinya, warga negara hanya menyerahkan sebagian kecil dari kebebasan individu mereka kepada negara. John Locke, salah seorang filsuf Inggris yang banyak mempengaruhi pencerahan, melalui konsep-konsepnya tentang hak asasi manusia dan teori kontrak sosial. Kontrak sosial Lagiah Gaes. Locke percaya bahwa semua orang dilahirkan dengan hak asasi yang sama, termasuk hak atas kebebasan, hak atas properti, dan hak atas hidup. Dalam filsafat politik, Locke dikenal sebagai filsuf negara liberal. Liberalisme Locke, atau sering disebut sebagai liberalisme klasik, dibangun di atas sebuah kesepakatan antara rakyat dan pemerintah, atau kontrak sosial, yang menjamin bahwa pemerintah akan melindungi hak-hak asasi rakyat. Di dalam kontrak ini, masyarakat memberikan dua kekuasaan penting yang mereka miliki kepada negara, yakni hak untuk menentukan pertahanan dirinya secara kolektif, dan hak untuk menghukum atau mengadili pelanggar hukum. Dengan begitu, untuk mencegah penyelewengan kekuasaan, pemerintahan dengan kekuasaan terbatas menjadi konsekuensinya. Pembatasan kekuasaan negara tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yakni membentuk konstitusi atau undang-undang dasar yang ditentukan oleh parlemen berdasarkan prinsip mayoritas. Kedua, membagi kekuasaan dalam tiga unsur, yaitu legislatif, eksekutif dan federatif. Legislatif merupakan kekuasaan tertinggi yang bertugas membuat undang-undang. Dijalankan oleh parlemen yang mewakili orang-orang kaya dan kaum bangsawan, karena dipandang sebagai kontributor negara terbesar melalui kekayaannya. Sementara eksekutif, adalah pemerintah yang melaksanakan undang-undang, yaitu raja dan kabinetnya. Sedangkan unsur federatif, merupakan kekuasaan yang mengatur masalah-masalah bilateral, seperti mengadakan perjanjian damai, membuat kesepakatan kerjasama dan menyatakan perang. Konsep pembagian kekuasaan ini, dikenal dengan nama trias politica, yang kemudian dikembangkan oleh filsuf politik Prancis, Montesquieu. Montesquieu, seorang filsuf Prancis yang terkenal dengan bukunya, The Spirit of the Laws, percaya bahwa kekuasaan harus dibagi-bagi agar tidak ada pihak yang memegang terlalu banyak kekuasaan. Dalam teorinya tentang trias politica, ia membagi kekuasaan menjadi tiga bagian, yang terdiri dari kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau kehakiman. Lembaga eksekutif dipimpin oleh seorang raja atau presiden beserta kabinetnya, untuk melaksanakan undang-undang melalui kewenangan-kewenangannya, yakni kewenangan diplomatik, yudikatif,
administratif, serta legislatif dan militer. Kewenangan diplomatik adalah kewenangan menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, sedangkan kewenangan yudikatif adalah kewenangan memberikan grasi dan amnesti kepada warga negaranya yang melakukan pelanggaran hukum. Sementara itu, kewenangan administratif adalah kewenangan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan dalam administrasi negara, dan melalui kewenangan legislatifnya, seorang presiden dan para menteri dapat membuat undang-undang bersama Dewan Perwakilan atau lembaga legislatif. Lembaga eksekutif juga mempunyai kewenangan untuk mengatur angkatan bersenjata, menyatakan perang apabila dibutuhkan, dan menjaga keamanan negara. Kekuasaan legislatif merupakan lembaga yang dibentuk untuk mencegah kesewenang-wenangan raja atau presiden. Lembaga ini terdiri dari para wakil rakyat, yang diberikan kekuasaan untuk membuat undang-undang dan menetapkannya, serta hak untuk meminta keterangan kebijakan lembaga eksekutif yang akan dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan. Tidak hanya itu saja, hak mosi tidak percaya juga dipegang oleh lembaga legislatif. Mereka memiliki hak untuk menyelidiki sebuah kasus dengan membentuk panitia penyelidik. Sementara kekuasaan yudikatif, merupakan kekuasaan untuk mengontrol seluruh lembaga negara yang menyimpang atas hukum yang berlaku pada suatu negara. Lembaga yudikatif dibentuk sebagai alat penegakan hukum, hak penguji material, penyelesaian penyelisihan, dan hak mengesahkan peraturan hukum atau membatalkan peraturan apabila bertentangan dengan dasar negara. Baiklah, pembahasan kita tentang filsafat politik era pencerahan berlanjut di part 2 ya, langsung aja guys.